peran strategis apa bagi BKN di dalam penyelenggaraan uji kompetensi? Nah, khususnya untuk jabatan fungsional di bidang manajemen ASN, BKN menjadi instansi pembina jabatan fungsional di bidang manajemen ASN, di mana sebagai instansi pembina kita memiliki 19 tugas dan fungsi di dalam rangka melakukan pembinaan. Antara lain adalah di dalam penyelenggaraan uji kompetensi ini adalah kami harus menetapkan standar uji kompetensi. Kami harus menyelenggarakan uji kompetensi, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyelenggarakan bimbingan teknis. Tentunya ada fungsi utama dari uji kompetensi ini. Yang pertama adalah sebagai instrumen pembinaan. Di dalam instrumen pembinaan ini, kita melihat uji kompetensi ini bukan hanya layak atau tidak layak, tetapi melihat kekuatan dan kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat fungsional di bidang manajemen ASN. Sehingga ASN akan memahami area pengembangan kompetensi yang harus ditingkatkan. Misalkan yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi, ada instrumen yang tidak lulus yang bersangkutan sudah tahu instrumen apa yang perlu dikembangkan. Nah, yang kedua adalah menjaga standar, memastikan bahwa setiap jabatan yang diisi oleh ASN ini memenuhi standar minimal yang harus dipenuhi, standar kompetensi minimal yang harus dipenuhi, sehingga tidak terjadi lagi adanya jabatan yang lebih tinggi tetapi kompetensinya ternyata rendah. Jadi kami harus memastikan standar ini berlaku secara nasional. Dampaknya kemana? Tentunya dampaknya ini adalah pada kredibilitas jabatan fungsional yang akan selalu terjaga. Adanya kepercayaan terhadap jabatan fungsional sehingga tidak terjadi penurunan kualitas secara nasional. Yang ketiga adalah menjamin mekanisme objektif yang menyediakan jalur pengembangan karir yang adil, transparan, dan berbasis pada meritokrasi. Di sini uji kompetensi ini menghilangkan ruang subjektivitas, di mana tidak ada lagi senioritas di dalam pengembangan karir maupun di dalam pengembangan kompetensi ya, di mana karir akan lebih menjadi transparan dampaknya sehingga dapat meningkatkan motivasi bagi para pejabat fungsional. Ini juga menghindari kita dari konflik internal. Misalkan untuk pengembangan karir naik jenjang jabatan ada 2 orang yang diajukan dari sisi senioritasnya yang bersangkutan sudah lebih lama, tetapi ada juga yang lebih muda. Ternyata yang muda lulus. Nah, di sini bukan karena subjektivitas pimpinan, tetapi karena memang kompeten di bidang tersebut yang dinyatakan dengan lulus uji kompetensi. Selanjutnya adalah terkait dengan quality control. Tentunya ini adalah melindungi integritas dan menjaga kualitas secara nasional ya. Di sini uji kompetensi ini menjaga agar sistem manajemen ASN ini tidak diisi oleh pengelola SDM yang tidak kompeten, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan betul-betul berkualitas, tidak ada lagi atau mengurangi kesalahan di dalam tata kelola kepegawaian. Lanjut sebentar. Oke, nah tujuannya untuk apa sebetulnya uji kompetensi? Yang pertama tadi terkait dengan menjaga mutu ya, bahwa setiap jabatan fungsional ini harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional, mencegah tidak sesuaian jabatan. Yang kedua adalah menjamin karir. Tentunya di sini adalah menyediakan, memberikan jalur karir yang jelas, terukur, dan berbasis pada kemampuan yang nyata, bukan sekedar masa kerja. Menjamin karir, seseorang harus tahu bahwa jenjang karirnya ketika diangkat di ahli pertama, pasti naik jenjang karir ke ahli muda. Sedang menduduki jenjang ahli muda, sudah naik ke jenjang ahli madya. Sudah naik ke jenjang ahli madya, akan naik ke jenjang ahli utama. Nah, di sini perlu ada uji kompetensi. Seseorang sudah tahu jalur karirnya sehingga dari awal sudah bisa mempersiapkan kompetensi apa yang dibutuhkan. Kira-kira pengembangan kompetensi mana yang harus saya lalui agar saya bisa mencapai jenjang karir tertinggi. Jenjangnya disediakan, tetapi teman-teman yang masuk di dalam jabatan fungsional manajemen ASN tentunya harus mempersiapkan diri untuk menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Selanjutnya adalah terkait dengan penguatan manajemen ASN. Tentunya dengan jabatan fungsional manajemen ASN yang berkualitas, profesionalitasnya terjaga, ini dapat menghasilkan kebijakan dan layanan kepegawaian yang berkualitas, sehingga melalui SDM yang berkualitas dan kompeten, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, rekomendasi yang dihasilkan, betul-betul berdampak kepada kinerja organisasi. Uji kompetensi ini sebetulnya apa gitu ya? Uji kompetensi ini adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ya. Melihat kompetensinya, bukan hanya melihat kemampuan Bapak dan Ibu secara teoritis. Jadi pengetahuannya dinilai, kemampuannya dinilai, perilakunya juga dinilai. Tiga aspek ini harus dipenuhi ketika orang mengikuti uji kompetensi. Pengetahuan, menilai apa yang peserta tahu, regulasi apa yang berlaku saat ini di dalam pengelolaan manajemen ASN. Dia harus tahu regulasinya, dia harus tahu prosesnya, dia harus tahu prosedurnya, kebijakan-kebijakan apa yang terbaru di dalam pengelolaan manajemen ASN. Yang kedua adalah bukan hanya tahu teori, tetapi kemampuan mengimplementasikan di dalam pekerjaan nyata, di dalam pelaksanaan tugas keseharian yang bersangkutan sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya adalah terkait dengan perilakunya, bukan hanya pintar, bukan hanya mampu, tetapi perilaku juga menjadi bagian penilaian. Bagaimana integritasnya, bagaimana etikanya, bagaimana tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.